Halo, welcome back to my YouTube channel, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan video pembelajaran mengenai substansi materi genetik part kedua. Di video kali ini kita akan membahas part kedua dari substansi materi genetik, yaitu membahas tentang asam nukleat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kromosom, dan di dalam kromosom terdapat gen. Gen adalah unit pembawa sifat yang diwariskan atau yang diturunkan. Gen memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Dan yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, di dalam gen ini terdapat yang namanya asam nukleat atau kita kenal dengan istilah DNA, yaitu DNA dan RNA. DNA memiliki kepanjangan deoksiribonucleic acid. Artinya ini merupakan asam nukleat yang memiliki gula deoksiribosa. Deoksiribosa ini merupakan gula pentosa atau gula yang memiliki karbon 5 tetapi kehilangan oksigen di salah satu C-nya. DNA membawa informasi yang sangat diperlukan untuk sintesis protein. Satu molekul DNA terdiri atas dua rantai yang disebut dengan rantai double helix. Molekulnya tersusun atas tiga substansi yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida yaitu yang pertama adalah fosfat. Kemudian yang kedua gula pentosa. Tadi gula pentosanya adalah deoksiribosa. Dan yang ketiga basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA itu memiliki dua kelompok. Yang pertama adalah basa nitrogen purin dan yang kedua pirimidin. Yang termasuk ke dalam purin adalah adenin dan guanin, kodenya A dan G. Sementara pirimidin, sitosin atau citosin pakai C, dan timin. Keempat basa nitrogen ini berpasangan secara komplementer seperti ini. A akan berpasangan dengan T, kemudian G berpasangan dengan C atau S, dan ini berlaku kebalikannya. Jadi ini disebutnya sebagai pasangan basa komplementer. Jadi untaian yang ini dengan untaian yang ini merupakan untaian basa nitrogen yang terjadi secara berpasangan dengan pasangan basa komplementer. Kita lihat struktur dari DNA. Nah, gambar yang bulat ini adalah fosfat, gambar yang bentuknya segi 5 ini merupakan gula pentosa, kemudian ini adalah basa nitrogen. Ini disebutnya sebagai nukleotida. Karena DNA itu merupakan rantai double helix, jadi DNA itu tersusun atas dua nukleotida yang saling berpasangan. Terdapat tiga jenis ikatan pada nukleotida. Yang pertama adalah fosfat yang berikatan dengan gula pentosa, disebut ikatannya dengan ikatan fosfodiester. Kemudian antara gula dengan basa nitrogen, ikatan yang terbentuk adalah ikatan nukleosida. Sehingga kadangkala disebutkan nukleotida itu merupakan nukleosida yang berikatan dengan fosfat. Antara A dengan T dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Sementara ikatan hidrogen yang terbentuk antara guanin dan sitosin adalah tiga ikatan hidrogen. Sekarang kita lanjut ke RNA. RNA juga tersusun atas nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Untuk purin itu adalah A dan G. Untuk pirimidin C dan U. U itu adalah urasil sebagai pengganti dari timin. Ikatan-ikatan yang terjadi antara fosfat dengan gula atau gula dengan basa itu sama saja dengan DNA, di mana fosfat dan gula terikat dengan ikatan fosfodiester, kemudian gula dan basa terikat oleh ikatan nukleosida. Ada tiga tipe RNA yang akan dibentuk pada saat diperlukan. Yang pertama adalah
mRNA. mRNA ini kepanjangan dari messenger RNA. mRNA sering juga dikenal dengan istilah dRNA atau duta RNA. mRNA ini dibentuk oleh DNA. Fungsi dari mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari cetakan DNA sesuai dengan urutan basa nitrogennya. Dan yang kedua adalah menentukan urutan asam amino dalam protein. Yang kedua, rRNA atau ribosomal RNA. rRNA ini merupakan ribosom yang menjadi tempat RNA akan ditranslasi pada saat proses sintesis protein. Fungsinya adalah membantu penempelan kodon pada antikodon dalam ribosom. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tRNA atau transfer RNA. Fungsinya adalah mengangkut asam amino yang berasal dari sitoplasma menuju ke ribosom. Selain itu, tRNA membawa antikodon. Ketiga, mRNA itu merupakan bagian terpenting pada proses sintesis protein.